Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-maqalatul ula. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lafal an-nabi kalau masukkan al berarti Nabi Muhammad. Kalau qala nabiyun, nabi siapa saja. Kalau an-nabiyyu artinya nabi. Namanya apa? Mu'arraf bil al-ta'rif. Sittatu asya'a min hiyahunna gharibah. Ada 6 hal aneh, asing. Enggak familiar, asing. Al-ba'idatun al-muasabah. Tidak sesuai, tidak pantas. Ada 6 hal yang tidak pantas, tidak sesuai. Gharib, aneh, ajib. Apa? Al-masjidu gharib fi sittati mawadhi'. Dalam 3 hal. 1, al-masjidu gharibun idza kana al-masjidu mabniyan fi ma baina qaumin la yusalluna fi. Ada masjid enggak ada yang sholat. Gharib enggak itu? Ya, masjid besar maksudnya. Begitu azan apalagi subuh, yang azan Ahmad, yang qomat, yang imami, yang wiridan karena ada gajinya. Kalau qomat ada gajinya, jadi dia nggak bisa lepas. Tapi cuma sendirian itu Ahmad paling ada satu lagi yang tukang apa? Tukang cuci jedingnya, cuci apa? Toiletnya. Siapa namanya? Edi ya. Yang azan siapa? Yang qomat, yang imami, yang makmum Edi. Udah satu orang. Jadi ada masjid bagus mentereng miliaran rupiah, tapi tidak ada yang sholat. Gharib namanya itu. Fi zalikal masjid, tidak ada sholat di dalam masjid itu. Wal mushafu gharibun idza kana al mushafu mawdu'an fi manzil qaumin la yaqra'una fihi. Quran itu asing, aneh, gharib. Kalau ada di rumahnya orang, di rumahnya kaum lah, di rumah orang yang tidak baca. Ini sekarang kadang-kadang kalau orang supaya dianggap Islam, mobilnya dikasih di mobilnya ada Qurannya sekarang supaya dianggap Islam, supaya dianggap soleh. Padahal nggak pernah dibaca, hanya dilihat doang. Harganya mahal, belinya mahal. Dia di Mekah, di Madinah belinya. Tapi sampai di sini hanya taruh di mobil, nggak pernah di gharib nggak itu? Quran walaupun jelek sudah pada sobat, tapi kalau dibaca terus tidak gharib. Qurannya bagus, nggak pernah dibaca, berarti gharib. Ini perpustakaan saya. Kalau masih rapi, berarti nggak ada yang baca ini. Kalau ada yang baca berarti madul. Apa namanya? Ya, lusuh. Jadi kalau masih bagus, rapi, berarti ada yang baca, nggak ada yang baca. Gharib nggak itu? Kalau perusahaannya banyak, kitabnya banyak, nggak ada yang baca, namanya gharib, bukan hanya masjid. Perusahaan juga gharib nih sini. Wal maktabatu gharibah. Wal Qur'anu gharib. Quran juga gharib idza kana mahfuzan fi jawfil fasiq. Ada orang kelakuannya jelek, brengsek kelakuannya. Ya minum, ya mabok misalkan, tapi hafal Quran, atau sebagian Quran deh, sebagian enggak hafal Quran semuanya. Malah ada pelacur yang dari Tasikmalaya hafal Quran kok. Pelacur hafal Quran dari Tasikmalaya aslinya, ketangkep hafal Quran. Nah itu gharib itu. Gharib Quran ada fi jawfil fasik, di perutnya atau di dalamnya orang fasik. Al fi qalbi man ya'taqadahu wa syahidahu wa lam ya'mal bima fi. Quran itu ada di hatinya orang, yang orang itu percaya Quran itu baik, Quran itu kitab suci,
tapi tidak mengamalkannya. Gharib itu gharib nggak? Nggak usah jauh-jauh lah, kamu. Kamu ngerti enggak di Quran ada perintah sholat dengan segera sholat? Ngerti enggak? Wawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Neraka wel bagi orang yang kadang-kadang malas sholat. Suatu sholat tapi gimana? An sholatihim, melupakan sholat. Makhluk neraka wel. Tapi kamu hafal nggak itu? Ayat itu hafal tidak? Dilakoni tidak? Itu berarti gharib Qur'annya sama kamu itu. Gharib berarti. Hafal nggak ayat itu? Percaya tidak ayat itu? Percaya nggak? Tapi kita lakoni nggak? Ngaku. Berarti gharib Qur'annya itu. Dengan kamu gharib. Wal mar'atul muslimatus salihatu gharibatun fi yadi rajulin zalimin. Ada anak perempuan cantik, kutilang, kuning tinggi, langsing, hafal Quran, dapat jodoh suaminya peminum, pemabok, pencopet, penggarong, perampok. Gharib gak si perempuan itu? Kasihan itu, gharibah itu. Hati-hati bapak kamu carikan jodoh nanti asal banyak uangnya nanti. Hati-hati ya, hati-hati betul hati-hati ya. Orang tua kita kadang-kadang, saya nggak nuduh nggak, kadang-kadang ada orang tua kita anaknya dilamar oleh orang yang banyak duitnya, bawa satu tas duit langsung boleh. Ternyata orang itu pemabok, peminum, pendendam, perampok, penggarong, kelakuannya itu. Na'udhu, hati-hati. Wal mar'atul muslimatus salihah al muti'atu lillah, yang taat kepada Allah wa Rasulullah, al muhsinal lil umur, yang segala hanya baik. Dapat jodoh rajulin zalimin idza kanat fi ismati zaujin mujawizin al haqqi ila al batil, yaitu orang perempuan yang di dalam genggaman istrinya orang yang melewati hak, melewati kebenaran, kelakuannya menjadi batil. Hati-hati ya orang tua kamu ya, kalau terima lamaran hati-hati, jangan hanya bawa satu tas langsung ke psikolog. Alhamdulillah saya laku satu tas laku satu, ternyata orang itu koruptor. Belum lama masih pengantin baru sebulan tangkap KPK. Malu nggak itu? Malu. Atau nggak lama lagi misalkan mati di pinggir jalan kereta api, kereta mabok bawa botol whisky. Malu nggak itu? Malu. Sayyi'il khalaq, akhlaknya jelek laki-laki tadi. Rajul zalim, akhlak jelek. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, habbukum ilayya ahsanukum akhlaqa. Orang yang paling saya cintai di antara kamu adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Nabi Muhammad sendiri di Quran tidak dipuji karena gantengnya. Tidak kasih Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dipuji gantengnya ya. Ya. Gimana? Ibu-ibu pegang buah-buahan dan pisau, Nabi Yusuf lewat, yang dipotong malah tangan, saking ganteng. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Kata ibu yang motong tangan, ini bukan manusia, ini malaikat ini. Enggak ada manusia ganteng kayak ini. Begitu. Berarti ini apa?
Allah menceritakan betapa gantengnya Nabi Yusuf. Betapa hebatnya atau gagahnya Nabi Musa dipuji oleh Allah. Tapi Nabi Muhammad tidak dipuji gagahnya, tidak. Betapa pinternya Nabi Ibrahim dipuji Allah. Tapi Nabi Muhammad tidak dipuji pinternya. Yang dipuji Muhammad apa? Wa innaka la'ala Quran muji Muhammad akhlaknya, bukan pinternya, bukan gantengnya, bukan gagahnya, bukan menangnya perang, bukan. Berarti akhlak itu sangat penting. Terus hafal alfiyah, tapi akhlaknya jelek, senang tidak? Ada lagi yang bodoh, nggak naik-naik sekolahnya, akhlaknya baik, senang nggak? Yang nggak juga lah, maksud senang. Bodoh, TOLOL. Tapi akhlaknya baik, seneng nggak? Maunya yang ideal, maunya. Yang mutamaddin, maunya yang apa? Yang mutamaddin. Al-mutinu lil-aktafan alladzina ya'lafuna wa yu'allifun. Itu apa orang akhlaknya baik itu? Yang rendah, yang super pergaulan, yang humble, terus akhlaknya baik. Wah, perengut di pojok, diem aja. Pokoknya nganggap orang lain itu orang sejebak di bahasa semua ini. Waduh, sombongnya. Begitu sakit bisul, nangis baru. Baru sakit bisul. Waktu lagi sehat, waduh sombongnya di pojok, nggak mau bergaul dengan yang lain. Wa husnul khulqi wa husnul khuluqi ayyakuna sahlal ariqah. Nah, itu apa? Mudah geraknya, lainul janib, lembut badannya udah, lembut pergaulannya lah. Taliqul wajh, apa? Bahasa Jawa sumeh apa sumeh? Gampang senyum gitu maknanya. Jangan begitu apaan. Ramah mukanya ramah, badannya mudah bergerak. Ada orang, ada teman susah bantu, ada teman kerepotan bantu. Itu namanya orang akhlaknya baik. Bukan apa itu bukan bagian saya. Qalilun nufur, sedikit sekali meninggalkan teman atau lari meninggalkan teman. Tayyibul kalimah, omongannya baik, nggak pernah ngomong jelek, nggak pernah ngomong bangsat, buset, apalagi, nggak pernah. Coba lihat, kalau kamu lihat ceramah saya di YouTube, saya nggak pernah bilang buset, bangsat, nggak pernah. Goblok. Goblok ada ya. Kalau goblok bukan misu-misu, goblok memang ya goblok. Nah, orang ngomong bahwa tawasul dengan Nabi Muhammad pun tidak bisa. Nabi Muhammad sudah mati, nggak bisa menolong kita, kan goblok itu. Qur'annya ada kok. Apalagi mengatakan ibadah nggak usah taklid, cukup Quran dan hadis, ya goblok. Ini dia nggak akan tahu rukunnya salat. Rukun salat bukan dari Quran, bukan dari hadis. Dari mana? Dari tuh ya, nggak tahu. Rukunnya salat 17. Takbiratul ihram, niat, berdiri, ruku, baca Fatihah, berdiri, baca Fatihah, ruku. Dari siapa? Ijma'ul ulama. Dari apa? Ijma'ul ulama. Sabu-sabu, narkoba, heroin, kokain, ganja haram dari mana? Kias. Dari kias, dari ijma'. Kias apa namanya? Burhani. Nempeleng ayah, nempeleng ibu haram dari mana?
Kias aulawi. Di Qurannya nggak ada. Jangan nempelin ayah, nggak ada di Quran. Jangan nempelin ibu kamu, nggak ada. Yang ada jangan bentak-bentak, jangan ngomong kasar. Kalau gitu tempelin aja orang tua. Kalau nggak pakai kias, nah dia nggak mau pakai kias berarti ada orang nggak mau pakai kias berarti goblok. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul jannati kullu hayyinin layyinin sahlun taliq. Orang ahli surga itu orangnya gampangan, mudah, gak sulit, gak melempeng. Oh ya, wataknya sulit. Wataknya. Ada orang wataknya apa? Kropos. Mudah tersinggung, mudah marah, kaku, jengker. Apalagi? Baperan dia. Orang mukmin itu nanti surga apalah? Halus, lembut, senyum. Atau ya senyum gak ada temannya. Senyum terus gak gimana? Gak ada orang, gak ada teman, senyum terus gimana artinya itu? Warajul muslim as-salih gharibun fi yadi imra'atin. Lah ini kebalikannya ini. Santai hafal Quran berapa? 10 juz ya? 10 juz, hadisnya berapa? 40 hadis. Dapat istri tukang yang ngerokok, ya pakai celana pendek, istrinya celana pendek, naik sepeda motornya kena petebrong. Tuh, isinya siapa itu? Memalukan enggak itu? Jadi sebaliknya ya, tadi perempuan suaminya fasik, ya kasihan. Sekarang kebalikannya, suami laki-laki dapat perempuan fasiqah. Imra'atan fiyad imra'atan radiyah. Ay idza kana fi mu'asyarati imra'atin wadi'atin fil hasab haqiratin fin nasab. Istrinya itu ya wadi'ah, rendah dalam pergaulan. Jelek tadi ngerokok, pakai kaos singlet, pakai celana pendek. Waduh, rambutnya madul-madul. Pipinya merah. Semerah apa? Obat merah, kasih obat merah. Matanya biru, dikasih biru-biru. Anunya apa? Rambut matanya apa? Naik ke atas. Niru supaya jadi orang barat. Kalau orang barat asli, matanya gitu emang. Kulitnya putih. Kamu matanya hidung pesek, mata sepet, rambut lonjoran, mulut jemburis. Maunya nih ruang barat yang bintang film itu, ya Allah. Celana pendek, belang tok isinya masuk. Belang bisul, belang gudik, belang dah. Haqiratin fin nasab, nasabnya nggak jelas. Si istrinya ini nasabnya nggak jelas. Anak-anaknya siapa sih itu? Nggak jelas. Siapa tahu anak itu bayinya dulu dibuang di tong sampah. Na'udzubillah. Sayyitul khuluq, jelek akhlaknya. Qala ba'dul bulagha, di antara para pujangga berkata, al-hasanul khuluqi min nafsih fi rahatin wa nas minhu fi salamatin. Min nafsihi fi rahatin wa nas minhu fi salamatin. Orang yang akhlaknya baik itu
Dirinya merasa santai, happy, langkahnya mantap, percaya diri, orang akhlaknya baik kan? Nah, orang lain pun, orang lain, wanas, orang lain, dia merasa selamat, aman dari orang itu. Berarti Ahmad akhlaknya baik. Ahmad dirinya ringan, hidupnya tenang, dan orang lain dengan Ahmad juga senang, merasa selamat, merasa aman bergaul dengan Ahmad tuh. Gak curiga, gak sandal, gak akan hilang. Jangan sampai bergaul kemudian tidak lama nyuri sendal. Nikat lagi nyuri rokok. Nikat lagi nyuri pulpen. Nikat lagi nyuri dompet. Nikat lagi nyuri uang. Nikat lagi nyuri tas. Wah ya udah. Wasayyul khuluqi an-nas minhu fi bala' wa huwa min nafsihi fi ana. Tapi orang yang akhlaknya jelek, manusia, masyarakat merasa mendapat musibah. Ada orang ini di Ciganjur setelah ada Ahmad, misalkan di Ciganjur setelah ada Ahmad, waduh, tiap malam maling, tiap hari ada perkelahian, pertawuran, tiap malam ada pertengkaran. Itu namanya orang ini musibah. Ini musibah enggak? Musibah, bala, namanya bala. Kemudian dan dia sendiri, itu bagi orang lain. Bagi dia sendiri anak capek. Orang yang akhlaknya tidak baik itu capek. Orang yang akhlaknya tidak baik, sombong, dendam, petang-petang, malang kerik, apalagi, udah gudung. Apalagi? Apa? Udah gudung, petang-petang, malang kerik, apalagi? Besar kepala, apalagi? Keras hati, apalagi? Nah dia tuh hidupnya susah itu, hidupnya beban hidupnya. Cuma kalau ente polos saja itu enak ringan, polos saja. Dipukul orang yang nggak marah, ditipu orang nggak marah, kepolosan itu namanya. Wal alimu gharibun idza kana muqiman baina qaumin la yastami'una ilaih. Ada orang alim, kiai alim, hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak pernah mendengar mau'idhahnya, ceramahnya, nasihatnya. Ada orang alim hidup tengah-tengah masyarakat yang masih abangan, nggak ada yang sholat, nggak ada yang ke masjid. Kasian nggak orang alim tuh? Kasian nggak tuh? Kasian. Jangan tinggal di masyarakat segitu, nggak ada masjid, nggak ada yang sholat, nggak ada yang benar. Kamu tuh hidup di situ, sengsara nanti. Gharib. Cari istri, cari suami yang daerahnya itu sudah jelas orang Islam semua. Tinggal meningkatkan kualitasnya saja. Orangnya udah baik-baik, tinggal meningkatkan ibadahnya, gitu ya. Jangan sampai kamu tengah-tengah orang Papua sana, masya Allah. Ya tapi kalau niat berjuang nggak apa-apa sih, niat berjuang. La yulquna sam'a ila hadithihi. Mereka atau orang alim itu tidak pernah mendengarkan omongannya orang alim tersebut. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala la yadru ilaihim ay haula al-qaum allazina yasghuduna ila kalamil alim yaum al-qiyamah nadhara rahmah. Allah tidak akan melihat, memandang orang yang tidak mendengarkan nasihatnya orang alim. Allah saja nanti nggak melihat, nggak merahmati lah dengan ainur rahmah, dengan nadhar rahmah, penglihatan rahmat, enggak. Wa tamal ayarji'ad dhamir ila madhkurain awalan wa humul ladzina yasru fi dzalikal masjid. Atau mereka ini bukan hanya orang yang tidak mau mendengar mau'idhahnya orang alim, tapi juga mereka yang tadi yang tidak pernah sholat ke masjid. Ada masjid di situ, masjidnya sepi, boleh aja kemana, domirnya ke sana, domirnya tuh. Walam yaqra fi dzalikal mushaf. Begini. Jadi Allah tidak akan melihat orang yang orang yang
Ada masjid, nggak pernah sholat di masjid. Punya mushaf, nggak boleh dibaca. Wal khay' min amrillah, dia melanggar aturan Allah, fasik. Wasil khuluq, dan akhlaknya jelek, minar rajul, dari laki-laki atau perempuan. Wa man lam yattabi' kalamal alim, dan orang yang tidak mengikuti kalamnya orang alim. Jadi semuanya ini. Allah nanti di akhirat tidak akan melihat dengan belas kasihan kepada mereka itu, orang seperti tadi itu.